Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruli Widiani. Saya dari kelas K220 Manajemen Reguler. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan perusahaan saya, yaitu Rent a Friend. Jadi saya ingin mengajak investor untuk berinvestasi di perusahaan saya supaya perusahaan saya ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu Rent a Friend. Jadi Rent a Friend itu adalah jasa atau penyewaan teman, layanan yang memungkinkan seseorang untuk menyewa seseorang sebagai teman untuk beraktivitas atau keperluan sosial. Jadi teman yang disewa ini bisa menyediakan kehadiran sosial dan dukungan emosional dalam situasi di mana seseorang itu mungkin merasa kesepian, ingin berbagi pengalaman, atau membutuhkan pendamping untuk acara tertentu. Nah, ini tuh bisa mencakup berbicara, mendengarkan, bermain game, atau menemani makan malam, menghadiri acara sosial, atau bahkan berjalan-jalan. Lalu di sini ada macam-macam aktivitas. Nah, macam-macam aktivitas ini mencakup teman hangout. Jadi teman hangout itu nanti klien bisa menyewa teman untuk sekedar menghabiskan waktu bersama, berbicara, makan malam, atau melakukan aktivitas sosial seperti pergi ke acara atau bioskop. Lalu yang kedua ini pendamping acara. Nah, pendamping acara ini layanan yang bisa untuk berbagai acara seperti pesta, pernikahan, atau resepsi, sehingga seseorang itu tidak akan merasa kesepian. Lalu yang ketiga, pendamping perjalanan. Nah, Rent a Friend itu bisa menjadi pendamping perjalanan untuk berlibur atau perjalanan bisnis yang bisa membuat perjalanan itu lebih menyenangkan. Jadi, klien itu bisa memanfaatkan teman yang disewa tersebut untuk membantu keperluan yang mungkin merasa sangat kerepotan jika dilakukan sendirian. Selanjutnya yang keempat itu dukungan emosional. Jadi Rent a Friend itu bisa membantu seseorang dalam situasi di mana mereka itu memerlukan dukungan emosional atau seseorang untuk berbicara. Yang kelima, pelatihan sosial. Nah, pelatihan sosial atau kepercayaan diri itu sebagai bagian dari Rent a Friend itu dapat mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk membantu klien membangun keterampilan interpersonal dan memastikan pengalaman positif bagi klien. Lalu yang terakhir ini pemandu wisata. Nah, jadi di destinasi pariwisata, jasa Rent a Friend ini bisa berfungsi sebagai pemandu wisata pribadi yang bisa membantu menjelaskan tempat-tempat menarik dan budaya lokal. Berikutnya adalah do and doesn't. Nah, jasa Rent a Friend ini melibatkan dinamika sosial yang khusus dan harus dijalankan dengan etika dan profesionalisme yang tinggi. Di sini ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dalam jasa penyewaan teman antara penyedia dan juga klien. Untuk bagian do, yang pertama itu komunikasi terbuka. Itu membuka saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara penyedia jasa dan juga klien untuk memastikan pemahaman yang baik. Yang kedua, persetujuan sebelumnya. Nah, ini memastikan bahwa semua aktivitas atau pertemuan itu disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Lalu keselamatan dan kesejahteraan. Ini menempatkan keselamatan dan kesejahteraan klien dan teman yang disewa sebagai prioritas utama. Selanjutnya, profesionalisme. Ini menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dan menghormati privasi klien. Selanjutnya, transparansi harga. Nah, menjelaskan dengan jelas struktur harga dan biaya tambahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Lalu, pelayanan yang terukur. Nah, ini menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan klien dan sejalan dengan deskripsi yang diberikan. Yang terakhir itu kontrol privacy. Ini memberikan kendali kepada klien terkait tingkat privasi yang diinginkan selama pertemuan. Selanjutnya bagian doesn't atau yang tidak boleh. Yang pertama itu pelanggaran privasi. Melanggar privasi klien atau teman yang disewa dengan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Yang kedua, pertemuan yang merugikan, menyelenggarakan pertemuan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau membuat klien itu merasa tidak nyaman. Lalu yang ketiga, penggunaan informasi pribadi. Jadi menggunakan informasi pribadi klien atau teman yang disewa untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai.
Yang keempat, penipuan atau kecurangan. Terlibat dalam penipuan atau kecurangan terkait dengan harga, identitas, atau layanan yang ditawarkan. Yang kelima, pertemuan yang melanggar hukum. Menyelenggarakan pertemuan atau aktivitas yang melanggar hukum atau norma sosial. Yang keenam, pertemuan yang menyimpang. Menyelenggarakan pertemuan atau aktivitas yang menyimpang dari persetujuan awal atau batasan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir itu penyalahgunaan hubungan. Jadi menyalahgunakan hubungan atau membentuk ikatan yang tidak etis dengan klien atau teman yang disewa itu adalah bagian-bagian dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perusahaan rent a friend dengan klien. Nah, di sini ada keamanan dan juga privacy. Jadi, perusahaan rent a friend ini akan menempatkan pentingnya keamanan dan privasi klien sebagai prioritas, mengatur verifikasi identitas, dan menawarkan opsi anonimitas jika diinginkan. Jadi, menjaga etika dan integritas dalam jasa penyewaan teman itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi semua pihak yang terlibat. Saya jamin bahwa jasa saya ini dapat dipercaya serta memahami batasan etika dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ini menjelaskan mengenai harga atau price. Yang pertama itu struktur tarif yang fleksibel. Jadi saya bisa menawarkan pilihan tarif yang fleksibel seperti paket jam, paket pertemuan, atau diskon untuk klien yang kembali untuk memakai jasa yang saya berikan. Yang kedua, lama pertemuan. Nah, ini tuh bisa berdasarkan per jam, per pertemuan, atau format lainnya. Lama pertemuan yang lebih lama itu mungkin membutuhkan tarif yang lebih tinggi, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Lalu yang ketiga, biaya pengeluaran tambahan. Nah, ini tuh akan dikenakan jika ada biaya tambahan seperti biaya perjalanan atau biaya kegiatan tertentu. Ini tuh sudah dipastikan masuk dalam perhitungan tarif. Lalu yang keempat itu fasilitas dan pelayanan tambahan. Nah, jadi jika klien membutuhkan fasilitas tambahan atau pelayanan khusus, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mencerminkan hal tersebut dalam tarif. Nah, lalu ini masuk ke bagian investasi yang dibutuhkan untuk perusahaan rent a friend. Itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu investasi awal dan investasi berkelanjutan. Jadi investasi awal itu mencakup biaya pengembangan sistem, biaya pemasaran dan promosi, biaya operasional. Jadi biaya pengembangan sistem itu mencakup biaya untuk membangun aplikasi atau situs web rent a friend. Biaya pemasaran dan promosi mencakup biaya untuk mempromosikan rent a friend kepada calon pengguna atau kepada klien. Biaya tersebut itu mencakup biaya iklan, biaya media sosial, dan biaya event. Lalu biaya operasional. Biaya operasional itu mencakup biaya untuk menjalankan bisnis rent a friend sehari-hari. Ini tuh mencakup seperti biaya server, biaya bandwidth, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya biaya investasi berkelanjutan. Jadi biaya investasi berkelanjutan ini dibutuhkan untuk menjalankan bisnis rent a friend secara berkelanjutan. Itu mencakup biaya pemasaran dan promosi dan juga biaya operasional. Nah, biaya pemasaran dan promosi berkelanjutan itu seperti biaya untuk menjaga agar rent a friend itu tetap relevan di mata calon pengguna atau di mata klien. Biaya ini tuh bisa mencakup biaya iklan, biaya media sosial, dan biaya event seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian investasi awal. Lalu untuk biaya operasional berkelanjutan itu seperti biaya untuk menjalankan bisnis rent a friend sehari-hari. Nah, ini seperti biaya server, biaya bandwidth, biaya tenaga kerja, dan biaya pengembangan fitur baru. Dengan seiring berjalannya waktu, pasti akan mengembangkan fitur-fitur terbaru di aplikasi rent a friend nanti. Dengan demikian, total investasi yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis rent a friend ini adalah sekitar 420 juta. Jadi saya harap para investor itu dapat bersedia untuk terlibat kerjasama dengan perusahaan rent a friend yang saya dirikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.